maka gaji pertama sampai gaji bulan ke-6 kalian akan dipotong sebesar 30%. Baik, di video sebelumnya saya udah bahas tentang 5 alasan kenapa kerja di Malaysia lebih baik dari negara lain. Sekarang, kalau kalian udah mulai tertarik, saya akan kasih tahu caranya bagaimana supaya bisa betul-betul bisa kerja di sini. Tapi sebelum ke situ, saya mau share dulu beberapa pertimbangan penting yang kalian perlu tahu sebelum betul-betul putuskan ingin kerja di sini. Atau supaya seimbang, inilah 4 alasan kenapa jangan kerja di Malaysia. Yang pertama, karena adanya potongan pajak 30%. Jadi, kalau kalian pendatang atau belum pernah tinggal di Malaysia sebelumnya, selama minimum 160 hari, kalau nggak salah 160 hari ya, tapi mungkin beda sedikit, maka gaji pertama sampai gaji bulan ke-6 kalian akan dipotong sebesar 30%. Ini untuk pekerja di sektor formal ya. Kalau pekerja di sektor non-formal seperti pembantu rumah tangga, saya kurang tahu. Saya pun dulu juga sempat dapat potongan sebesar 28%, tapi sekarang ternyata udah naik jadi 30%. Dan kalian betul-betul perlu sadari nih, bahwa 30% ini besar banget. Contohnya aja ya, misalkan gaji kalian kalau dirupiahkan itu 13 juta, maka 30%-nya sama dengan sekitar 4 juta. So, kalian hanya terima 9 juta rupiah per bulan. Dan itu kerasa banget. Untuk yang single mungkin nggak terlalu kerasa ya, tapi untuk yang udah punya keluarga nih, akan kerasa banget. Karena selain persentase yang besar itu, awal-awal pindah kita ke sebuah negara yang baru, itu kan pasti akan makan banyak biaya ya. Jadi saran saya untuk single, pertama kali kalian ke sini minimal adalah pegang Rp1.500 atau 5,5 juta rupiah. Kalau udah berkeluarga, minimal Rp3.000 atau sekitar 10,5 juta rupiah. Ini untuk uang jaga-jaga selama sebulan masih menunggu gaji di penghujung bulan. Insya Allah nanti saya akan buatkan video khusus untuk teman-teman yang mau kerja di sini, tapi udah ada family. Karena saya sendiri di sini tinggal dengan istri dan satu anak saya umur 20 bulan, mereka WNI. Tapi sebenarnya potongan 30% yang selama 6 bulan pertama ini bisa kita dapatkan balik sih ketika kita isi SPT tahunan. Kalau di Malaysia kurang tahu saya namanya, itu bisa kita klaim balik di tahun selanjutnya. Jadi kalau potongan itu terjadi pada 6 bulan pertama sampai sini, katakanlah di bulan Januari sampai Juni 2020, maka nanti di tahun 2021, biasanya di bulan Maret, ketika kita lapor pajak tahunan, itu bisa kita klaim balik potongan 30% dari bulan Januari sampai bulan Juni di tahun 2020. Dan saya juga udah alami itu dengan prosesnya yang biasanya 1-3 bulan. Jadi terlepas itu lama atau enggak, 1 atau 3 bulan, intinya sih tetap bakal balik ya. Jadi hitung-hitung nabung lah. Yang kedua, nggak bisa ikut manajemen trainee program lagi. Kalau kalian udah kerja di Malaysia dan masih ingin bisa kerja under program manajemen trainee gitu, sepertinya udah sangat sulit ya, karena terkendala jarak dan waktu. Jadi, udah nggak bisa ikut hal-hal yang kayak gitu lagi. Dan tahu sendiri, biasanya program MT yang bergengsi itu kan melimit nggak boleh lebih dari 28 tahun. Tapi nggak ada jaminan juga sih kalau tinggal di Indonesia bakal lolos MT itu. Yang ketiga, dari segi makanan. Di sini makanan banyak influence-nya dari Cina, India, Thailand, dan Indonesia. Sehingga banyak makanan dengan menu utama menggunakan kari. Soal rasa udah pasti nggak sama, tapi not a big deal untuk kebanyakan orang saya yakin. Harga cenderung lebih mahal, tapi bedanya sedikit, dan makanan lokal kayak pempek, pecel, mie ayam, dan lain-lain itu sedikit ya, nggak sebanyak kayak di Indonesia, udah pastilah. Yang keempat, yang terakhir, biaya tempat tinggal yang mahal. Di sini sewa properti cenderung lebih mahal, karena di sini konsepnya lebih ke apartemen daripada kos-kosan. Ya, tahulah Malaysia kan tidak seluas Indonesia ya, yang biasanya pembangunan perumahannya itu menyamping ya, melebar ke samping. Karena banyak lahan. Tapi kalau di Malaysia kan lahannya tidak sebanyak kayak di Indonesia, jadi pembangunan properti atau perumahannya mereka meninggi ke atas, dibuatlah apartemen-apartemen itu. Intinya sih untuk yang single nggak terlalu bermasalah ya, masih oke lah. Rata-rata untuk sewa kamar 2,7 juta. Untuk yang family dan mau sewa unit, rata-rata itu 5 juta.
Itu biasanya udah termasuk wifi, gym, dan kolam renang. Asik sih. Teman-teman juga perlu tahu kalau sewa kamar dan sewa unit itu beda. Jadi, satu unit itu bisa terdiri dari satu kamar, dua kamar, dan lebih. Kalau sewa kamar, artinya kalian mungkin bisa share dengan teman kamar, roommate yang lain. Nggak artinya tidur satu ranjang ya, artinya kalian tinggal dalam satu unit yang sama, yang punya kamar masing-masing dalam satu unit itu. Selain itu, ada juga unit yang hanya terdiri dari satu kamar, disebutnya studio. Oke, jadi itulah 4 alasan kenapa jangan kerja di Malaysia, atau 4 alasan pertimbangan yang kalian betul-betul perlu pikirin dulu, ingin atau enggak bisa kerja di sini. Saya mau kasih bonus tentang rasisme. Kalau ngomongin soal rasisme suku, mungkin akan panjang ya. Rasisme itu juga tergantung bagaimana kita define-nya kayak apa kan. Isu-isu tentang rasisme di Malaysia mungkin ada, tapi saya yakin masih yang ya normal-normal aja lah. Lagipun rasisme di setiap negara pasti ada. Saya sendiri nggak ingat kapan terakhir saya mengalami rasisme di sini. Karena hampir nggak ada, kalau dari pengalaman saya. Oke, so ini 4 pertimbangan bagian pertama. Apa aja tadi? Potongan 30%, kemungkinan nggak bisa ikut program MT, rasa makanan yang berbeda, dan tarif tempat tinggal yang cenderung lebih mahal. Di next video, saya akan bahas pertimbangan terakhir, yaitu berapa sih minimal gaji yang seharusnya kalian terima, minimal untuk single dan minimal untuk family, supaya di sini kita nggak hidup susah atau lebih susah daripada di Indonesia. Karena yang namanya hijrah gitu kan, pasti ingin lebih baik.